Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas artikel pintar saham, yaitu saham yang paling cuan dan yang paling boncos di tiap sektor tahun 2022. Yang kita bahas bukan yang paling cuan, yang kita bahas pada hari ini adalah yang paling boncos di tiap sektor untuk melihat apakah ini time to buy karena harganya sudah pasti lumayan jatuh ini harganya. Oke, kita lihat apakah buy low sell high ini berlaku di sini. Oke, kita lihat yang paling boncos adalah Fire turun 62%, Apex turun 78,35%, BESS turun minus 79%. Kalau kita lihat grafiknya, yang terbesar aja lah ini ya. BESS ya, BESS. Ini dalam banget nih katanya nih. Kalau kita lihat ininya turun terus ya, memang boncos ini, benar-benar boncos dari sini nih. Boncos banget sih, balik ke harga awal BSSS. Oke, kita akan membahasnya dengan analisa fundamental dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangnya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed bursa. Sekarang sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock. Itu ada 826 saham yang listed di bursa. Anda silakan request link karena kita masih belum live di Google Play Store. Mungkin di akhir Januari kita bisa live. Nanti kita share linknya, Anda tinggal download dan register email Anda. Oke. Anda bisa membedakan atau membandingkan harga pasar satu saham, misalnya tadi Fire, dengan nilai wajar tertinggi dan terendah untuk laporan keuangan yang paling update. Ada dua ebook summary dari pelajaran Benjamin Graham dan gurunya Warren Buffett yang lain, Philip Fisher, yaitu Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Bisa dicari ebooknya di Google Playbook sama gramedia.com dan Tokopedia. Oke, kita masuk aja ke sini langsung. Kita lihat Fire. Fire itu turunnya lumayan nih. Kalau kita lihat di sini, closingnya 163 Fire ya. Nilai wajarnya tidak bisa dihitung karena negatif. Kenapa negatif? Jadi saham ini bukannya time to buy, ini akan terus terpuruk. Kita nggak tahu sampai kapan, kecuali dimainkan bandar, bisa aja. Jadi ini di luar psikologis market ya, supply and demand. Kita lihat ya, current asset itu, net current asset itu tidak bisa nutup utang jangka pendek. Itu akan mengalami defisit sebesar 60 miliar lah kira-kira ya. Belum ditambah utang jangka panjang 28 miliar. Net income dia itu defisit atau net loss 31 miliar. Free cash flow-nya sama, net loss 31,8 miliar. Jadi karena dua-duanya negatif udah pasti nggak bisa dianalisa. Oke, kita lihat lagi BESS ini yang paling tinggi turunnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya harganya udah cukup rendah karena nilai wajar tertinggi bisa 219. Jadi ada upside sekitar 20% lebih ya upside-nya. Tetapi dia punya downside-nya 113. Jadi menurut Easy Stock, tunggu sampai dia turun lebih dalam. Tunggu sampai lebih dalam. Sampai 113 baru Anda beli dengan atau 110 lah. Kalau bisa 100 perak untuk mencapai nilai 200 perak. Jadi ada 100% kenaikannya di situ. Oke, kita lihat di sini neracanya memang untuk hutang jangka pendek dia bisa nutup
dan menghasilkan surplus working capital tapi negatif di neraca untuk utang jangka panjangnya. Kita lihat financial ratio, return on equity-nya ya standar bener, nggak terlalu bagus, sebetulnya di bawah standar ya 10%. Ini kan baru 9 bulan ya. Profit margin standar banget 11,3. Working capital bagus, debt to equity-nya bagus. Oke, jadi tunggu aja sampai lebih turun. Oke, habis BSSS kita cari Apex. Apexindo. Wow. Ini sebetulnya agak anomali ya. Ini turun terus Apex nih. Tapi sebetulnya valuasinya bagus. Apa yang menyebabkan? Waduh, kita nggak tahu juga nih kenapa. Nih sebetulnya harganya nggak segini nih. Dia pernah masuk ke 89 lagi. Turunnya lumayan. Ini mesti time to buy nih. Inilah saham yang bagus untuk time to buy. Paling tidak mungkin kalau lihat dari upside yang tertinggi atau nilai wajarnya sampai 2000-an, mungkin terlalu optimis ya. Anda lihat aja di nilai wajar yang terendah 300-an. Itu aja sudah menghasilkan upside potensial sekitar 90%. Wah, udah bagus banget nih kalau dibeli nih. Nah, cuma di sini nih kan bergerak di bidang oil and gas kalau nggak salah ya di sini. Coba kalau lihat Apex ya di sini. Kita lihat Apex. Apex kita lihat di sini. Coba Apex. Apex ini dia di oil and gas dia. Offshore drilling, oil and gas producer. Sementara kita lihat ya, oil and gas itu seperti apa? Palm oil, kita lihat crude oil turun ya. Harganya lagi turun memang. Natural gas juga lagi turun. Coba kita lihat natural gas. Wah, iya lagi turun, lagi kurang bagus sih sebetulnya. Cuma harganya murah loh ini. Apex. Oke, kita skip aja, kita bahas yang lain. Oke. Untuk sektor consumer primer atau non cyclical ya. Pekar paling boncos, MPPA sama Alto. Kita lihat dulu Alto. Lalu seperti apa? Air minum. Waduh, air minum ini nilai wajarnya cuma ke 48. Jadi jangan disentuh lah nih saham ini. MPPA. Dia rendah sekali valuasinya. Kan nggak mungkin di bawah 50 harganya. Kalau MPPA nggak bisa dibahas sama sekali, ini kebesaran utang nih kayaknya nih. Neracanya hancur nih kak. Anda lihat di sini. Net current asset 1,4. Suruh nutup utang jangka panjang yang 2,1. Artinya dia kan defisitnya hampir 1 triliun. Katakan di 800 miliar. Kalau dia suruh nutup utang jangka panjangnya, kan akhirnya defisitnya 2 triliun lebih. Belum free cash flow negatif, udah nggak bisa, dia net loss lagi. Parah nih MPPA. Oke, kita nggak mau bahas MPPA. Pekar seperti apa? Pekar ini sebetulnya lagi time to buy nih. Pekar ini, coba ini bisnis apa Pekar nih? Kita mau lihat ya Pekar bisnis apa Pekar. Apa nih Pekar nih bisnisnya? Fishery, produk crab. Sebetulnya untuk produksi dia melakukan bisnisnya bisnis seafood ya. Jadi penangkapan ikan, penangkapan hasil laut. Sebetulnya bagus nih. Ini juga upside-nya bisa 100 sampai 130.
Lumayan sekarang harganya 87 lagi. Ini bagus sih sebetulnya nih. Oke, Pekar. Nah, return on equity jelek, profit marginnya tipis banget. Ini udah masih Q2 ya. Working capital bagus. Ya emang profitability-nya nggak terlalu bagus ya, tapi harganya murah nih Pekar nih. Oke, kita lihat lagi apa lagi ya. Oke, kita udah lihat Pekar, MBP Alto. Kita lihat sektor perindustrian. HP Amin MLPL. HP Amin MLPL. HP. OP, waduh, nggak bisa nih, kemahalan dia aja udah gocap nih. MLPL, multipolar ya, waduh nggak bisa juga dianalisanya, pasti kalau nggak rugi dia neracanya boncos. Kan net loss 90 miliar, free cash flow cuma 112, dia punya current asset 39, itu udah negatif atau defisit working capital. Waduh nggak bisa dianalisa nih. MLPL Amin, ini turunnya sampai 40 sampai 70%. Amin sekarang. Amin. Wah ini masih bagus ya Amin nih. Amin bisnis apa nih Amin, kita lihat nih. Amin bisnis apa? Amin. Kita lihat design, manufacture, erecting boiler, engineering, perusahaan yang terkait sama power generation ya. Dia produksi boiler, ini upside-nya bisa sampai 125 sampai 150, lumayan nih harganya udah 100 perak nih, 105 lah. Punya upside bisa sampai 50% nih. Kita lihat ya Q3. Ini revenue growth-nya aja kita pasang negatif loh. Oke, tapi kecil nih skalanya nih, kecil sekali dia. Return on equity cuma 2,8. Debt to equity-nya udah di zona merah. Profit marginnya tipis. Saya terlalu kecil dia. Oke, sekarang JAS PTDU KBLV. JAS PTDU. Jasnita. Wah, nggak bisa dianalisa negatif. Ini kalau nggak kebanyakan utang atau rugi deh. Net loss jelas kan? Free cash flow negatif. Neraca juga negatif. Terus PTDU. Jadi tuh akan tambah turun itu. Jangan dibeli itu. Nah ini apa lagi nih? Udah parah nih. Sama pasti keadaannya. KLBV ya. KBLV, First Media. Wah, ini First Media kok bagus nih. Q3 equity tapi negatif loh, hati-hati. Di sini dia mencetak income yang cukup tinggi. Free cash flow-nya juga positif 350 miliar. Dia punya net current asset, tidak bisa nutup hutangnya, hutang jangka pendek aja dia negatif working capital, tapi dia punya free cash flow-nya bagus dia. Gitu, dia juga negatifnya sekitar 600 miliar ya. Masih ketutup sih gitu. Cuma kalau kita lihat return equity pasti negatif. Profit marginnya anomali. Kenapa? Karena net profitnya itu banyak income yang berasal dari luar perusahaan. Oke, ini belum lagi sejarahnya ini. Coba kalau kita lihat kita mau lihat ke belakang ya. Kita lihat kalau ke belakangnya banyak negatif tuh agak berat gitu. Coba kita 2001 berapa KLBF? Negatif kan? Kita lihat tahun sebelumnya lagi. Dua tahun negatif berat. Baru tahun ini dia positif. Artinya kita meragukan ini.
KBLV ini, betul nggak dia mencetak profit yang sebenarnya? Kita masih meragukan, jujur aja ini. Karena 2 tahun terakhir parah dia. Oke, kita lihat yang lain. AYLS SWOT INCF. Coba AYLS nih, hotel nih. Hotel di Bali kalau nggak salah. Sebetulnya harganya udah 100 ya. Upside-nya cuma 5%, cuma 105. Ya artinya tunggu sampai turun. Ini sih belum berakhir nih turunnya, masih harus turun terus. AYLS, terus apalagi ya, SWOT INCF dulu deh. INCF. Wah, ini harga kemahalan karena udah 57. Ini nilai tertinggi cuma 37. Kita malas lah lihat saham ini. Apalagi ya tadi ya. SWOT. SWOT, wah gila 22 nih, nggak bisa. Parah. Sekarang kita Luck Wi-Fi Hadid. Kita lihat Hadid ya. Hadid. Oke, kita lihat Hadid. Wah, ini bagus ini. Bisa sampai 300-an kok. Tapi apa benar sampai 300-an ya? 32. Iya, 300-an ya. Kalau kita lihat memang net current assetnya tuh bisa nutup semua utang, malah utangnya tuh cuma 15 miliar lebih, katakan 16 miliar. Dia punya net current assetnya tuh 280 miliar loh. Berarti dia punya surplus cash itu sekitar 200 miliar lebih. Makanya dia kekuatannya ada di uang cashnya itu. Coba kita lihat financial ratio-nya. Profit marginnya tuh 0,5% nggak nyampe. Jadi ini perusahaan yang cash rich tapi nggak bisa make money. Dia betul-betul sangat jauh dari produktif atau tidak profitable sama sekali. Jadi nilai wajar ini tidak mencerminkan keadaan sebenarnya gitu. Oke, habis Hadid kita pilih Wi-Fi. Jadi yang turun ini emang kebanyakan emang perusahaan yang tidak bagus. Wah, ini nggak bisa dianalisa nih minus semuanya. Ini bisa dia rugi. Free cash flow-nya ruginya 380 miliar loh. Net current asset-nya aja udah defisit modal kerjanya. Oke, Luck sekarang, Luck juga turun nih. Luck nih time to buy nih sebetulnya nih. Dia bisa upside-nya bisa 2 kali lipat nih Luck nih. Dia bisa nutup semua utang, tapi skalanya kecil sekali, volumenya kecil, return on equity rendah, profit marginnya 0,5% nggak nyampe. Waduh, agak meragukan ini profitability-nya. Kalau kita ini kan 2,64 terlalu besar lah. Saya mau minta malah minus 2%. Sorry, minus 2%. Berapa harganya? 240. Ya harganya pantasnya segitu, tapi tetap bagus kan upside-nya. Tapi dia nggak punya secara fundamentalnya profitability rendah banget. Udah, kita lihat lagi apalagi ASA Kejen TNCA. ASA nih milik konglomerat Teddy Rahmat, si Cepat kalau nggak salah ini ya. Nggak bisa dianalisa, kita lihat nih, kok dia negatif ya, berarti dia net loss nih. Net income-nya 92, tapi free cash flow-nya 800, defisit 800 miliaran. Dia punya net current asset menghasilkan defisit working capital. Ini sebetulnya nih ada window dressing. Kenapa dia mencetak
laba bersih 92 miliar, tapi free cash flow-nya malah defisit 840. Anda harus periksa di laporan keuangan auditednya, karena EasyStock ini berdasarkan perhitungan laporan keuangan auditednya. Jadi di back end ini ada perhitungan seperti itu, bahwa ada pendapatan lain-lain yang sebetulnya berasal dari luar perusahaan. Itu yang kita hitung atau kita analisa dengan metode Benjamin Graham adalah core bisnis di perusahaan itu, bukan di luar perusahaan. Pendapatan apapun ada kaitannya sebagai afiliasi, tapi kita nggak hitung itu. Oke, habis ASA kita lihat apa lagi? Kijen. Kijen kita lihat, waduh kecil banget ini. Nggak berani lah kita nih, Kijen terlalu kecil. Tuh harganya bisa turun terus itu. TNCA ini juga, wah ini bakal turun terus, ini masih 300 harganya, ini aja cuma 100. Kita udah minusin ini, dia bakal turun ke 100. Coba ya kita growth-nya kita nggak bikin minus, kita bikin 3%, tetap akan turun. Nggak bisa nih, kita nggak akan ambil nih saham. Oke, kita lihat Mari Devam UFO. Mari Mahaka, wah ini minus nih, nggak bisa nih, ini pasti net loss nih. Pasti dia tuh kan, net loss, free cash flow loss, neracanya juga negatif, net lossnya besar lagi. Devam properti hotel nih, rugi dia, net loss. Ini juga pasti net loss nih, net loss kan, free cash flow-nya juga loss, working capital atau working capital deficit. Udah parah nih. UFO. Nah, ini juga harganya masih bisa turun lagi nih. Orang sampai 112 nih, revenue-nya growth-nya 45% loh. 5 itu bagus. Tapi tetap ini harga akan turun lagi. Financial ratio jelek sekali. Oke, para sobat EasyStock, kita masih ada lagi nih. Ada ya, satu lagi. Nah, ada Prim Enough DGNS masih ada nih. Prim. Aduh, nggak bisa. Dia 95, masih 177. Turun dulu 50 baru kita beli. Prim. Kita udah pakai negatif, masih 95. Ini kecil lagi nih ininya market size-nya. Saya anggap 3% lah growth-nya. Plus ya. Tetap aja masih bisa turun lagi nih. Oke, kita lihat lagi bis Prim Prim Enough Indofarma nih. Negatif, dia pasti rugi nih. Tuh kan, net income-nya net loss, free cash flow negatif, net current asset-nya, working capital-nya udah defisit, udah pasti nggak bisa dihitung. Oke, habis itu kita pakai DGNS. Oke, DGNS 116. Sekarang masih 244, masih turun lagi nih. Ke level 50 lah baru kita beli. Ini aja growth-nya 5%, dia cuma 116. Waduh, terlalu mahal nih. Masih akan turun terus. Kita lihat yang sektor finansial, Arto Agronik. Arto kan Bang Arto ya. Kalau nggak salah Arto itu Bang Jago. Aduh, harganya too expensive. Dia harganya di 1.100. Dia di 3.700.
Jadi masih lama untuk turun dari 3.700 ke level 1.000. Ini jangan ditungguin, kelamaan nih. Agro itu harganya udah sangat-sangat low value. Kalau agro negatif nih, ini parah nih bang ya, pasti dia net loss kan? Oh enggak, dia net income 43 miliar, free cash flow-nya 24, karena ada biaya-biaya dan pendapatan lain-lain yang kita harus keluarkan. Net current asset-nya tuh defisit, working capital-nya itu 6 triliun. Ya 6 triliun berat. Sedangkan free cash flow cuma 24 miliar dibanding sama 6 triliun. Ya nggak akan ngejar. Terlalu parah ini namanya. Habis itu ada apa ya? Nick Capital. Wow. Perusahaan finansial agak susah ya dianalisa. Ini kita lihat nih, masa dia sampai 900 apa mungkin ya? Inilah kita udah kasih. Emang di sini net current asetnya dia bisa nutup semua utang, tapi free cash flow negatif loh dia, karena dia net loss. Jadi dia mengandalkan kekuatan excessive cash aja, tapi nggak menghasilkan profit. Dia sangat-sangat tidak profitable, malahan net loss. Bukan hanya tidak profitable, net lossnya profit margin udah nggak masuk akal, gross margin nggak masuk akal, ya working capital nggak masuk akal, debt equity-nya terlalu kecil, lalu juga nggak masuk akal. Ini agak meragukan perusahaan Nick ini, lebih baik Anda hindari ini. Oke, kita lihat lagi, ada nggak satu lagi? Ada nih, Bika, URBN, Pol. Kita lihat Bika dulu. Ini properti kalau nggak salah nih. Aduh, nggak bisa dianalisa. Ini pasti rugi nih dia. Rugi dan boncos di booking capital, net income rugi, free cash flow rugi. Nah, iya kan? Karena dia merugi dan neracanya defisit. Meskipun dia ada surplus working capital, tapi tipis, suruh nutup 700 miliar ya boncos dia. Nggak bisa. URBN, Urban Jakarta Propertindo. Waduh, 47, cuma 50 perak nih, masih turun lagi nih. Ya, apalagi ya. Pol. Waduh, ini kok bagus banget nih ya. Kita meragukan, kita lihat dia punya net current asset, dia deficit working capital ya. Dia deficit working capital kira-kira 1 triliun 1,5 triliun lah dia defisitnya. Tetapi dia punya free cash flow kuat dia 900 miliar, sehingga valuasi masih tinggi. Tapi kita lihat financial ratio-nya, return on equity bagus, debt equity-nya zona merah, profit margin-nya anomali. Jelas ya, profit margin-nya nggak masuk akal nih. Working capital-nya juga nggak bagus. Ini Pol ini agak meragukan ya, meskipun kelihatannya it look good, tapi agak meragukan ini. Oke, kita udah nggak ada lagi, lihat lagi apa? Udah nggak ada. Jadi dari saham-saham ini, Zstock cuma ngeliat satu, Apex, Sindo. Itu yang paling lumayan dari semuanya. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain kesempatan.